Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Rapi Delpis ya. Kali ini saya ingin membahas tentang komposisi pemain yang ada di timnas Indonesia ya, terutama menganalisis dan mengomentari penampilan dari dua pemain yang merupakan ya boleh disebutlah sebagai representasi daripada pemain domestik atau pemain lokal ya. Dua pemain yang dimaksud adalah pertama di sisi belakang ada yang namanya Muhammad Rizky Ridho ya. Kemudian di posisi penyerang sayap atau pada posisi gelandang serang attacking midfielder ada Marcelino Ferdinand ya. Nah, sebelum jauh-jauh kita membahas keduanya perlu disampaikan bahwa baik Marcelino Ferdinand ataupun Rizky Ridho keduanya asli ya, berasal dari orang tua yang berada di Indonesia dan keduanya lahir di Indonesia. Artinya bukan diaspora, bukan pemain naturalisasi. Sehingga ketika dikatakan bahwa ini menjadi representasi para pemain lokal, sangat jelas ini sangat representatif bagi keduanya. Apalagi Rizky Ridho kan sekarang bermain untuk Persija Jakarta. Nah, kedua pemain ini kan berasal dari Surabaya ya. Nah, untuk Marcelino Ferdinand sendiri itu kan pernah bermain di Persibaya ya, di Persijabaya, kemudian berpindah ke Liga Belgia, Liga 2-nya ya, di Belgia, kemudian sekarang kan di Oxford United ya di Inggris. Nah, sedangkan Rizky Ridho kan sama juga pernah di Persibaya Surabaya, kemudian sekarang bermain untuk Persija Jakarta ya. Nah, menarik untuk melihat bagaimana kontribusi atau peran yang dimainkan oleh dua pemain ini. Pertama, mereka ini adalah pemain-pemain yang masih muda ya. Marcelino Ferdinand kalau tidak salah baru 20 atau 21 tahun ya. Masih sangat muda, tetapi ya banyak sekali caps yang sudah dimainkan oleh Marcelino Ferdinand. Jadi Marcelino Ferdinand ini termasuk pemain yang paling muda yang berperan, yang justru promosi ke timnas senior, bahkan di timnas senior itu menjadi andalan. Ya, setidaknya yang saya ingat pertama kali ya booming ya, begitu muncak, begitu muncul nama Marcelino Ferdinand itu ketika SEA Games. Pada saat itu pelatihnya kan Coach Indra Safri. Bagaimana Marcelino Ferdinand itu menjadi satu di antara beberapa pemain yang memberikan titik pembeda pada permainan timnas Indonesia U23 ya kalau tidak salah. Di samping nama ada pada saat itu ya Fajar Faturrahman, kemudian Marcelino Ferdinand, kemudian siapa ya, Rizky Ridho ya. Tiga pemain ini yang istimewa, yang berbeda dibanding pemain-pemain lainnya. Tidak dikatakan bahwa pemain lain jelek, tidak, tetapi kepercayaan diri mereka, mentalitas mereka, kepemimpinan mereka, skill individu mereka dan lain sebagainya itu luar biasa ketika di SEA Games. Dan terbukti kan, satu lagi ya, Ramadan Sananta di depan, mereka mencetak gol lebih dari 3 sampai 4 gol gitu kan di SEA Games itu, dan berhasil ya membawa timnas Indonesia itu menjadi juara SEA Games setelah 32 tahun lamanya tidak menjadi juara ya, mendapatkan medali emas. Nah, kemudian dari sana ya untuk misal Ramadan Sananta sempat ya naik turun ya di timnas Indonesia itu, terutama di senior itu naik turun, kadang-kadang menjadi andalan, kadang-kadang tidak ya. Nah, sedangkan Marcelino Ferdinand itu tetap konsisten menjadi andalan baik di usia muda, terutama di usia muda ya, apalagi di timnas senior seperti itu. Demikian pula dengan Rizky Ridho. Jadi di antara pemain muda asli domestik yang bertahan konsisten di usia mereka dan juga di timnas senior adalah Rizky Ridho dan juga Marcelino Ferdinand. Nah, bahkan kalau kita lihat sepak terjang keduanya di tengah gempuran ya, kita sebut saja gempuran ya, bagaimana terjadi kompetitif ya, persaingan yang cukup ketat di posisi-posisi tertentu, banyak para pemain yang sebelumnya menjadi andalan dengan kehadiran pemain diaspora, kehadiran pemain naturalis ini kan ya bisa disebut lah ya tersingkirkan atau kalah bersaing. Misal ya ada nama Marc Anthony Klok. Marc Anthony Klok itu dulu setidaknya sampai dengan menjelang Piala Asia 2024 itu selalu menjadi andalan di lini tengah. Bahkan ketika melawan Argentina, Klok masih menjadi andalan kan. Nah, ya sampai dengan pertandingan melawan Irak ya yang dibantai 5-1 itu Klok masih menjadi andalan. Tapi setelah itu terlihat tuh performanya menurun ya, sulit mengejar teman-temannya yang lain, sehingga pada akhirnya sampai sekarang Klok tidak dipanggil. Padahal dulu Klok menjadi
tim yang menjadi pemain yang paling konsisten di lini tengah timnas Indonesia. Kemudian ya Rahmat Irianto lama juga nggak dipanggil ya, itu di gelandang bertahan karena kan tidak bisa bersaing dengan ya beberapa nama, sebut saja Ivar Jenner, kemudian ya pemain tengah lain ya. Kemudian ada Edo Febriansyah, Edo juga sama kan, ya udah lama tidak dipanggil. Kenapa? Karena di posisi kiri banyak kan, ada Pratama Arhan misalnya, ada Shen Fatinama, kemudian ada juga Nathan Chuaon, ditambah lagi kan sekarang ada Kelvin Verdong, ada Dean James ya, yang tentu ya secara kualitas individu setidaknya mereka lebih wah gitu kan, lebih hebat, sehingga ya Edo juga tenggelam pada akhirnya, tidak dipanggil ya, artinya kalah secara competitiveness. Kemudian bahkan di sisi kanan misalnya timnas Indonesia ada Asnawi Mangku Alam, yang kita tahu Asnawi itu adalah kapten utama ya timnas Indonesia pada saat melawan Argentina, Piala Asia gitu kan. Tapi kemudian hadirnya Jai Ijes, ya posisi kapten kan berpindah tuh dari Asnawi Mangku Alam ke JIJS, dan bahkan sekarang kan Asnawi tidak dipanggil ya, tidak dipanggil padahal reguler bermain di Liga Thailand. Oke, itu. Nah, jadi ya kalau tadi Asnawi kemudian Pratama Arhan sekarang kan sudah mulai agak berguguran, beberapa pemain lainnya termasuk Makluk dan sebagainya. Nah, tidak dengan dua pemain ini ya, Rizky Ridho dan juga Marcelino Ferdinand. Nah, apakah Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho ini tanda petik ya anak kesayangannya pelatih sebelumnya misalnya Coach Sintayong? Ya iya, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan kualitas, bukan sekedar misalnya ya diikutkan, tidak ya, tapi memang menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan peran mereka, menunjukkan kontribusi mereka ya. Nah, di posisi misalnya Rizky Ridho ya, betul bahwa kalau diperbandingkan dengan beberapa pemain lain, sebut saja Kevin Dix, Jay Ijes, Kelvin Verdong, Miss Hilgers, Justin Hubner, dan beberapa pemain lain, tentu ya secara individu barangkali kita akan mengatakan Miss Hilgers itu lebih baik daripada Rizky Ridho secara individu, karena Miss Hilgers bermain di tim utama ya daripada Liga Belanda. Kemudian ya secara market value juga jauh lebih mahal. Kemudian juga dengan Kevin Dix sama gitu kan, Kevin Dix kan bermain di Copenhagen kan, di Liga Denmark, liga utamanya. Tentu secara individu terlihat kualitas Kevin Dix lebih oke daripada misalnya Rizky Ridho ya, tetapi faktanya ketika Rizky Ridho tidak bermain terlihat ada masalah di lini belakang daripada timnas Indonesia ya, dan ketika Rizky Ridho bermain itu terlihat lebih solid. Bukan berarti tidak bisa dibobol, tetap ada bisa dibobol dan sebagainya, tetapi terlihat pertahanan lebih solid gitu ya. Nah, jadi ya ada orang bilang ya ini kan soal cocok dan bisanya, ya seperti itulah gitu. Tetapi fakta bahwa ketika Rizky Ridho bermain dia punya peran, kemudian bahkan ketika tidak bermain berkali-kali timnas Indonesia mengalami masalah, misalnya ketika melawan Cina, termasuk juga ketika melawan Australia, ketika Rizky Ridho dicadangkan, tidak bermain sebagai tim utama, ya terlihatlah ada masalah, sehingga menunjukkan ketika Rizky Ridho bermain soliditas pertahanan timnas Indonesia lebih oke. Nah, tadi ya, jadi secara individu barangkali Rizky Ridho memang agak kalah ya, tanda petik ya, agak kalah dengan beberapa pemain lain seperti Mes Hilgers ataupun yang lain, tetapi secara kolektivitas, secara organisasi permainan Rizky Ridho ya bisa dikatakan mampu menjalankan perannya dengan baik. Dan beberapa kali, nah misal penyelamatan kemarin kan ketika melawan Bahrain itu luar biasa. Andai tidak ada Rizky Ridho ya bisa saja kita sudah terjebol itu ya penyama kedudukan. Nah, artinya Rizky Ridho memang ada di timnas Indonesia, memiliki peran yang bagus itu karena memang kualitas daripada pemain ini ya. Makanya banyak pihak, banyak pandit, banyak pengamat mengatakan baiknya Rizky Ridho itu abroad ya, keluar ke Eropa sama seperti Marcelino Ferdinand. Kenapa? Karena dengan abroad maka kualitasnya akan semakin meningkat ya. Kita tidak mengatakan Liga 1 Indonesia, tapi dari segi competitiveness, dari segi persaingan, tentu ya liga-liga Eropa khususnya itu kan bisa memberikan pengalaman yang lebih baik dan lebih oke bagi pengembangan Rizky Ridho ya. Dan ya kita sepakat, saya kira sepakat, jika ada salah satu pemain lokal yang perannya vital di dalam timnas Indonesia di tengah tadi dan mampu bersaing ya, di tengah gempuran pemain naturalisasi, banyaknya pemain diaspora, nama yang salah satu muncul adalah Rizky Ridho ya.
Oke, itu Rizky Ridho. Kemudian yang kedua adalah tentang Marcelino Ferdinand. Sama, Marcelino Ferdinand juga sama ya, meskipun banyak pemain naturalisasi di lini tengah ataupun di lini serang, tapi peran vital daripada Marcelino Ferdinand cukup sulit untuk digantikan, terutama ketika bermain sebagai attacking midfielder atau gelandang serang ya. Nah, meskipun ya menit bermain di klubnya di Oxford United kan tidak begitu banyak ya, tetapi perannya di timnas Indonesia, kemampuan mencetak gol, membuka ruang, pencarian posisi dan lain sebagainya, ya Marcelino Ferdinand termasuk salah satu pemain yang agak sulit dicari penggantinya gitu kan. Makanya ketika nanti pertandingan melawan Cina, kita tidak tahu siapa nanti akan dipasang ketika Marcelino Ferdinand dan Martin Weiss kan absen ya karena akumulasi kartu. Tetapi poinnya adalah Marcelino Ferdinand sebagai representasi daripada liga lokal maksudnya dari pemain domestik, menunjukkan bahwa ketika mereka punya kualitas bisa bermain secara organisasi permainan di timnas Indonesia, maka mereka tetap bisa menjadi survive ya. Nah, jadi adanya naturalisasi itu satu sisi memang bisa meningkatkan persaingan, dan siapa di antara pemain yang bisa melakukan improvisasi, mereka terus mengembangkan dirinya, maka dia bisa tetap bersaing. Dan kita bisa sebut Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand adalah dua contoh pemain domestik yang ya tidak kalah ya secara persaingan, yang walaupun secara individu bolehlah kita katakan secara individu mereka kalah, tetapi mereka tetap dipanggil, bahkan mereka tetap masuk ke tim utama, ke line up, ke 11 line up itu. Kenapa? Karena mereka mampu bermain secara baik dalam posisinya masing-masing. Rizky Ridho sebagai pemain bertahan pun demikian dengan yang namanya Marcelino Ferdinand. Ini bisa menjadi pelajaran, ini bisa menjadi contoh bagi pemain-pemain domestik lain bahwa ya, meskipun naturalisasi itu tentu secara, karena mereka dibesarkan ya di Federasi Sepak Bola Belanda yang notabene lebih maju daripada federasi kita secara sepak bolanya, tetapi itu tidak menjadi hambatan, itu bukanlah alasan utama untuk kita tidak bisa bersaing. Faktanya kan Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand itu bisa menjadi contoh bagaimana para pemain domestik itu bisa tetap menjaga persaingannya, bisa masuk ke tim utama asalkan mereka mampu bersaing secara sehat dengan pemain-pemain lainnya ya, seperti itu. Nah, jadi ya mudah-mudahan Marcelino Ferdinand dan juga Rizky Ridho ini bisa menjadi ikon penting bagi para pemain domestik Liga Indonesia khususnya, bahwa mereka bisa tetap bermain di timnas selama mereka mampu menunjukkan kualitasnya ya, secara individu dan juga secara kolektif ketika mereka diberi kesempatan untuk bermain di timnas Indonesia ya, seperti itu. Jadi ya itu pelajaran penting bagi pemain-pemain kita, dan mudah-mudahan Rizky Ridho dan juga Marcelino Ferdinand bisa terus mengembangkan dirinya, berimprovisasi sehingga ya tetap mampu bersaing dengan banyaknya pemain-pemain diaspora yang secara kualitas dan pengalaman jelas di atas mereka ya, seperti itu.